Bagaimana rasanya tubuh diseret di atas pasir yang membara, dada ditindih batu besar, sementara kau hanya bisa mengucap satu kalimat, Ahad. Ahad. Itulah Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, yang justru namanya bergema hingga ke langit. Bukan karena harta, bukan karena keturunan, tapi karena satu hal, iman. Dan tahukah kamu? Suara langkah kakinya bahkan terdengar di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan cahaya hidayah dalam setiap langkah hidup. Selamat datang di sejarah Islam dunia penuh hikmah, langsung dari tanah Makkah, tempat di mana seorang budak bernama Bilal bin Rabah mengukir sejarah keimanan yang tak tertandingi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah yang luar biasa. Bilal bin Rabah adalah nama yang begitu agung dalam sejarah Islam. Ia lahir di Mekah dari seorang ibu berkulit hitam yang bernama Hamamah, seorang budak wanita dari Habasyah, sekarang wilayah Ethiopia, dan ayahnya bernama Rabah. Sejak kecil, Bilal telah hidup dalam belenggu perbudakan. Ia dimiliki oleh salah satu tokoh Quraisy yang sangat kejam, yaitu Umayyah bin Khalaf. Di tengah masyarakat Mekah yang menjunjung tinggi status sosial dan garis keturunan, Bilal hidup sebagai orang yang terpinggirkan. Ia adalah representasi dari kelas paling rendah, budak miskin, berkulit hitam, dan tidak memiliki hak apapun. Namun, di balik keterbatasan itu, tersembunyi jiwa yang suci dan hati yang sangat siap menerima kebenaran. Ketika cahaya Islam mulai menyinari kota Mekah, melalui dakwah diam-diam Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang terdekatnya, Bilal termasuk salah satu orang pertama yang menerima ajaran Islam. Meskipun masih dalam status budak, Bilal merasakan getaran kebenaran yang tak bisa ia tolak. Ajaran tentang tauhid, bahwa hanya Allah yang patut disembah, tanpa sekutu, tanpa berhala, menyentuh dasar hatinya. Islam datang sebagai ajaran yang memuliakan manusia, tanpa memandang warna kulit, status, atau keturunan. Bagi Bilal yang selama ini hanya dianggap barang oleh majikannya, ajaran seperti ini adalah pembebasan jiwa yang sesungguhnya. Ia pun dengan penuh keberanian menyatakan keislamannya secara sembunyi-sembunyi. Namun, berita keislaman Bilal tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf. Bagi para pemuka Quraisy, ajaran Nabi Muhammad dianggap sebagai ancaman yang dapat menggoyahkan kekuasaan mereka atas rakyat. Terlebih bila budak-budak mulai memberontak secara spiritual. Umayyah murka. Ia menganggap Bilal telah mencemarkan harga dirinya. Maka dimulailah babak baru kehidupan Bilal, babak penuh siksaan, namun juga babak yang mengukir namanya dalam tinta emas sejarah Islam. Ia bukan sekadar budak yang menemukan iman, tetapi manusia luar biasa yang bersiap menghadapi penderitaan demi mempertahankan keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah menjadi sasaran amarah yang membabi buta dari Umayyah bin Khalaf dan kroni-kroninya. Ia diikat dan diseret di jalanan Makkah, dijemur di bawah terik matahari di atas pasir yang membakar kulit, dan ditindih batu besar di dadanya agar mengingkari keimanan kepada Allah. Namun, dari mulutnya tak pernah keluar kalimat kufur atau keluhan. Yang keluar hanyalah ucapan, Ahad. Ahad, sebuah seruan tauhid bahwa Allah itu satu, Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ucapan sederhana, tapi penuh makna. Kalimat itu menggambarkan keteguhan hati seorang hamba yang lebih memilih azab di dunia daripada mengingkari Tuhannya. Para penyiksa Bilal merasa frustrasi. Mereka mengira seorang budak akan mudah ditundukkan, apalagi dengan siksaan fisik yang luar biasa. Namun Bilal menunjukkan bahwa kekuatan iman jauh melebihi kekuatan fisik. Dalam kondisi yang mengerikan itu, Bilal tetap teguh. Kalimat, Ahad, Ahad, menjadi simbol perlawanan spiritual terhadap sistem tirani yang menindas.
Setiap pukulan, setiap luka di tubuh Bilal justru memperkuat posisinya sebagai pahlawan sejati tauhid. Ia menjadi saksi hidup bahwa iman bukan sekadar ucapan, tetapi juga pengorbanan, keberanian, dan kesetiaan sejati. Kisah Bilal pun mulai tersebar di kalangan muslimin dan menjadi pembicaraan di antara para sahabat. Mereka sangat mengagumi keteguhan hatinya, namun sekaligus merasa sedih karena tidak bisa segera menyelamatkannya. Di masa-masa awal dakwah Islam, kaum muslim masih minoritas dan tidak memiliki kekuatan politik. Namun, peristiwa ini menegaskan bahwa Islam datang bukan hanya untuk orang-orang terpandang. Justru, dalam penderitaan Bilal, terlihat keagungan Islam yang memuliakan manusia bukan karena harta, keturunan, atau jabatan, melainkan karena keimanan dan takwa. Di tengah penderitaan Bilal, datanglah sosok sahabat agung, Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam dan dikenal dengan kelembutan hatinya. Abu Bakar menyaksikan siksaan yang diterima Bilal dan tidak sanggup tinggal diam. Dengan keberanian dan kepedulian luar biasa, ia mendatangi Umayyah bin Khalaf dan menawarkan sejumlah uang untuk membeli Bilal agar bisa dibebaskan. Umayyah, yang menganggap Bilal sudah tidak berguna karena tidak bisa dikendalikan, akhirnya menerima tawaran itu. Maka, keluarlah Bilal dari perbudakan dunia menuju kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan dalam keimanan. Setelah dimerdekakan, Bilal tidak menjalani hidup seperti mantan budak yang biasa. Ia justru menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dan paling setia. Di setiap langkah dakwah Nabi Muhammad SAW, Bilal selalu ada. Ia ikut hijrah ke Madinah, mengikuti semua peperangan penting seperti Badar, Uhud, dan Khandaq. Keberadaannya tidak pernah dianggap sebagai bekas budak, melainkan sebagai pribadi mulia yang telah membuktikan keimanannya dengan pengorbanan. Rasulullah sendiri sangat menghormati Bilal dan seringkali memuliakannya di hadapan para sahabat lainnya. Kisah Bilal membuktikan bahwa dalam Islam, nilai seseorang tidak diukur dari darah bangsawan atau keturunan mulia, tapi dari kualitas iman dan ketakwaan. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bilal adalah simbol dari ayat tersebut. Seorang mantan budak, berkulit hitam, yang kemudian berdiri di sisi Nabi sebagai sahabat sejati, bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam duka perjuangan. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid pertama di kota itu, kebutuhan akan sebuah sistem pemanggilan untuk sholat menjadi penting. Dalam sebuah mimpi, sahabat Abdullah bin Zaid mendengar seruan azan yang menggema indah. Ketika mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau pun membenarkannya dan memerintahkan agar kalimat-kalimat azan itu dikumandangkan sebagai panggilan resmi umat Islam untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan siapakah yang dipilih untuk pertama kali mengumandangkan seruan suci ini? Tak lain dan tak bukan adalah Bilal bin Rabah. Sosok yang pernah dihinakan di bumi Mekah, kini diangkat derajatnya di hadapan langit dan bumi sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW sendiri yang menunjuk Bilal. Suara Bilal yang merdu, jernih, dan menggetarkan hati menjadi salah satu keistimewaannya. Namun bukan hanya karena kualitas suaranya, melainkan juga karena ketulusan hatinya dan keteguhan imannya. Ketika Bilal berdiri di atas atap Masjid Nabawi untuk mengumandangkan kalimat, Allahu Akbar, suasana Madinah berubah hening, lalu penuh haru. Setiap kata yang dilantunkannya bukan sekadar panggilan ibadah, melainkan seruan kemenangan bagi kaum yang dulu tertindas. Seruan azan Bilal adalah bukti bahwa Islam telah hadir sebagai agama pembebasan, dan bahwa kemuliaan bukan milik bangsawan semata. Azan Bilal bukan hanya menjadi rutinitas 5 waktu. Ia menjadi lambang keberanian, keteguhan, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan suatu hari, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal,
"Wahai Bilal, aku mendengar suara langkahmu di surga." Sebuah kemuliaan yang tiada bandingannya, langkahnya di bumi menggetarkan langit. Bayangkan, seorang budak yang dulu tak dianggap manusia oleh masyarakat Quraisy, kini namanya disebut sebagai penghuni surga yang bahkan disambut langkahnya oleh para malaikat. Inilah bukti bahwa Islam memuliakan siapa saja yang beriman dan berjuang di jalan Allah. Suara azan Bilal menggema tidak hanya di bumi, tetapi sampai ke langit surga. Maka pantaslah bila ia disebut sebagai muazin surga. Kisah ini menjadi sangat berharga hingga hari ini. Ketika kita mendengar azan berkumandang, kita mewarisi gema suara Bilal yang pertama. Di setiap hayya ala es-sholah, ada jejak perjuangan Bilal bin Rabah. Suaranya yang dulu keluar dari bibir yang pecah oleh pukulan dan panas matahari, kini menjadi simbol keindahan Islam di seluruh dunia. Dan itulah keajaiban yang hanya mungkin terjadi dalam Islam. Agama yang menegakkan keadilan bukan berdasarkan dunia, tapi berdasarkan keimanan. Maka tak heran jika nama Bilal terus dikenang oleh generasi demi generasi sebagai pionir yang mengangkat azan pertama, panggilan menuju surga. Ketika Rasulullah wafat, dunia Bilal seakan runtuh. Cinta dan kedekatannya dengan Nabi bukanlah hubungan biasa. Bilal tidak hanya menjadi muazin, tetapi juga pelayan dan penjaga Nabi dalam banyak perjalanan dakwah. Ia tahu setiap langkah Rasul, menyaksikan setiap momen perjuangan, dan memahami betapa besar cinta Nabi kepada umatnya. Maka, ketika Nabi Muhammad SAW berpulang, Bilal merasa bahwa dunia telah kehilangan cahayanya. Ia mencoba mengumandangkan azan seperti biasa, namun saat sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," suaranya pecah. Air matanya tak tertahan. Tangisnya pecah, dan seluruh Madinah pun ikut menangis. Sejak saat itu, Bilal memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Ia merasa tidak sanggup menyebut nama Rasulullah tanpa kehadiran sosok tercinta itu. Setiap kata yang dulu menjadi kebanggaannya, kini terasa seperti luka yang terus menganga. Ia memohon izin untuk meninggalkan Madinah dan bergabung dalam pasukan jihad di negeri Syam. Di sana, ia menjalani hidupnya dengan kesederhanaan dan terus berdakwah hingga akhir hayat. Namun ada satu peristiwa yang begitu mengharukan, yaitu ketika cucu Nabi, Hasan dan Hussein, memohon kepada Bilal agar sekali saja ia kembali mengumandangkan azan di Madinah. Bilal pun mengabulkan permintaan itu. Ia naik ke tempat azan sebagaimana dahulu, dan mulai mengumandangkan panggilan yang sudah lama tak terdengar dari lisannya. Ketika suaranya kembali mengisi udara Madinah, orang-orang keluar dari rumah, dari pasar, dari ladang. Mereka berlari ke arah masjid, tidak percaya bahwa suara itu terdengar kembali. Dan saat Bilal menyebut nama Rasulullah SAW, tangis kembali pecah. Tangis yang bukan hanya karena rindu, tapi juga karena kenangan, cinta, dan kehilangan yang tak tergantikan. Hari itu, Madinah kembali hidup dalam kenangan masa kenabian, sejenak saja, sebelum Bilal kembali ke tanah Syam. Bilal wafat dalam usia sekitar 60 tahun. Di saat-saat terakhirnya, ia tersenyum dan berkata, "Besok aku akan bertemu dengan kekasihku, Muhammad dan para sahabatnya." Ia meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh cinta dan jiwa yang dipenuhi cahaya iman. Dari seorang budak miskin, ia menjelma menjadi salah satu manusia paling mulia dalam sejarah Islam. Namanya abadi, tidak hanya dalam sejarah, tapi dalam setiap panggilan azan yang menggema hingga hari ini. Kisah Bilal bin Rabah adalah pelajaran berharga tentang kemuliaan iman, keberanian dalam mempertahankan keyakinan, dan cinta yang tulus kepada Rasulullah SAW.